Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الطريق إلى وكل yang dimuliakan Allah, teman-teman Ibnu FGNU dan adik-adik semua yang dimuliakan Allah, Ketua Ibnu dan Ibnu yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, semangat oleh Allah SWT, walaupun khusus yang telaten, yang sangat sabar menyertai teman-teman Ibnu, Mas Iri sama Ustaz Besar. Mungkin-mungkin rezekinya kata halal barokah, sehat walafiat dimudahkan segala usaha Allah SWT. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, bagi kita diberi kesempatan dari Allah sakit membuat dengan majelis rutinan atas biasa ibu Liku Sabtu malam Ahad kalian harus kitab Tazirul Quran saniki duki al-kibru al-kibru atau sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Hafidz Hasan Al-Masudi mengatakan karena beliau dan bisa syarifkan al-kibru atau ini pembahasan tentang sombong. Ada pun yang dimaksud dengan sifat sombong istidlal nafsi, yaitu menganggap mulia diri sendiri. Walaupun kita melihat kedudukannya ini di atas kedudukan yang lain, merasa lebih hebat daripada yang lain, ini sombong berasal. Bagaimana seseorang itu bisa tidak sombong? Ada beberapa hal yang harus kita ketahui, termasuk yang ngomong lebih tua tidak boleh sombong, karena beliau lebih lama ibadahnya daripada kita. Kalau ketemu anak-anak kecil juga tidak boleh sombong, karena dia dosanya lebih sedikit daripada kita. Kalau ketemu orang awam tidak boleh sombong, karena orang awam ada kata melakukan dosa karena dia tidak tahu. Sedangkan kita kalau melakukan dosa itu karena tahu, disengaja. Kalau ketemu orang alim tidak boleh sombong, karena beliau lebih banyak daripada kita. Kalau ketemu hewan sekalipun kita tidak boleh sombong, karena hewan tidak memiliki dosa sama sekali, sedangkan kita memiliki banyak dosa. Jadi kita di hadapan Allah SWT itu merasa sebagai hamba yang remuk, hamba yang kecil, hamba yang pecah berkeping-keping. Kita tidak merasa lebih indah daripada perjalanan. Bukan yes, dengan salah kalau yes merasa paling mungkin dengan yang menggunakan sombong itu pada saat berubah dari yang lain. Kalau harus dikasih ada kerusakan dari sombong itu sangat banyak. Bina anak berbaik. Sebab yang pertama, sifat sombong itu dapat menyakiti hati orang lain. Nah, sebahaya kalau
supaya boten ansal tetapi nyombongi yang itu. Sing sugih gak oleh nyombongi sing gak duwe, sing cerdas gak oleh nyombongi sing gak cerdas. Omongannya harus bodoh menjadi sing pinter. Oh, tak kaya pinter anak itu ya. Dari berasa, berasa, berasa. Walau kau himal mawaddah, sombong itu dapat memutus tali kasih. Sing asale sano, sing asale sayang, sing asale welas disombongi boleh malas. Wajibul dan dapat memisah-misahkan di antara hati yang banyak. Sing asale senang boleh bukan senang. Wajibul nasaratin disahibi dan dapat mendorong seseorang menjadi tidak suka terhadap teman-temannya. Waqifatu ala adahu dan sepakatnya orang-orang ala adahu dan sifat sombong itu akan mendorong orang banyak untuk tidak suka terhadap orang yang memiliki sifat sombong. Sifat sombong itu dapat menjadikan orang lain tidak suka pada pemilik sifat sombong itu sendiri. Terus semua orang menjadi sepakat ingin menyakiti orang yang sombong. Netiko, rasa no, seperti itu bukan ansal. Tapi orang terdorong karena jengkel adanya sebab sombong. Wa minna an-nasairu la yanqadu ilal haq. Sebagian daripada bahaya sifat sombong adalah anna sahibahu la yanqadu ilal haq. Orang yang sombong tidak akan ikut pada kebenaran. Termasuk sombong itu tidak mau menerima kebenaran itu sombong. Jadi nomor itu yang kalau ngopo, ciri-ciri rokok, ciri-ciri rokok betul ansal. Jadi yang sombong sulit untuk menerima kebenaran. Wala yakzumul ghaidha. Orang yang sombong tidak bisa memendam amarah. Wonten yang merasa lebih mulia, lebih hebat, lebih punya jabatan, ketika dia marah terhadap bawahannya, betul sadar ngempet. Tikap-tikap naudzubillahi dan karena dia merasa atasan, merasa lebih mulia, maka dia tidak bisa memendam amarah terhadap orang yang dianggap lebih rendah. Wala yatawaqqa fil nushi, dan tidak bisa berkata secara lembut dalam menasihati. Menasihati nyentak-nyentak, murung-murung, ngamuk-ngamuk. Padahal nasihat itu tujuannya bagaimana sekiranya nasihat itu diterima. Wa tawfal kibru azamatan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah sifat sombong itu dicela dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu min kibri. Oh, keren ya. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya terdapat sekecil biji sawi sifat sombong. Ketika seseorang di hatinya masih terdapat rasa sombong,
walaupun sekecil atom sekalipun, maka dia masih belum layak untuk masuk surga. Orang yang sombong akan diperangi oleh Allah SWT karena dia telah merebut kaum kebesaran Allah. Yang boleh sombong hanya Allah. Wa man arafa annahu makhluqun min nutfatin wa annahu sa'irun ila jifatin hana alaihi ayyutul kibra. Barang siapa sadar bahwa dirinya itu diciptakan dari sperma dan dia akan menuju menjadi bangkai, meninggal, menjadi mayat, maka mudah baginya untuk meninggalkan sifat sombong. Kata disombongno ya Allah, wong kita itu ya asale teko barang yang menjijikkan. Kata sombong ya apa kita bakal mati. Karena kita sombong bukan sing gelem ngubur ya apa, masuk ngubur-ngubur dhewe. Jangan sombong, aku mau ngubur ya wis aku tak ngubur dhewe. Ngedok-ngedok dhewe, ngeleng-ngeleng dhewe, gawe kapan-kapan dhewe ditaleni dhewe. Disalah-salati dhewe, adus-adus dhewe. Numpak sepeda motor dhewe. Gak jelas deh. Alladzi sababu al-ujub. Penyebab sifat sombong adalah bangga diri. Beda dengan menghargai diri sendiri. Kata sampean oleh Allah SWT diberikan ilmu oleh Allah. Wah, ngaji itu buatan pun sembarangan. Yang itu diberi semangat ngaji, diizini oleh Allah untuk belajar ilmu agama. Ini adalah orang yang mulia. Dalam dirinya terdapat ilmu Kanjeng Nabi, dalam dirinya terdapat ilmu Allah SWT. Karena dalam diri sama ini terdapat ilmu yang sangat berharga, maka hargailah diri Anda sendiri. Jangan dihina-hinakan, jangan dijatuhkan, jangan dijelek-jelekkan. Makanya sama nek wis ngaji, sama nek wis berilmu, penampilannya dijogo, nggih. Halo, ojo gawe tindik-tindikan walaupun teko rokok ditempelno. Wonten niku sing kuning-kuning niku lho. Tempelno ning kene ojo. Sampean bersikaplah sekiranya dengan sikap itu sangat layak untuk dimuliakan sebagai ahli ilmu. Kata Abu Sayyid Muhammad bin Arabi al-Maliki, beliau kerjanya bagus-bagus. Dalam mengajar penampilannya luar biasa. Beliau melakukan hal itu bukan sedikit pun adanya sombong, tapi untuk memuliakan ilmu yang dititipkan oleh Allah kepada dirinya. Makanya saya mulai ini memuliakan ilmu yang ada dalam diri saya. Mulang serbanan, jubahan, imaman, tak jane ngoten. Tapi nek ngoten niku kadang khawatir orang-orang merasa sungkan dan jauh takut, takut. Makanya kalau lebih senang yes ala Sidoarjo ya nopo kopian kelambian sarung kena bersorban dan nopo ya uang itu kawan ini terpaksa nek Jumatan niku nggih damel serban imaman dereng. Tapi sakjane mboten ansal, gak wani ngeten iki mboten ansal. Wong niku sunnah kok gak wani. Keliru, kadang ngoten iki tipu daya setan ngaten. Ojo digawe jika sombong kadang-kadang. Akhirnya kita terhalangi dari fadilah menggunakan apa? Imamah. Imamah itu ganjaran wakil.
Sholat 1 kali pakai imamah itu lebih hebat daripada sholat 70 kali tanpa imamah. Sholat memakai rida, ya, 1 kali lebih hebat daripada 70 kali sholatan tanpa rida. Sholat pakai siwak 1 kali itu lebih hebat daripada 70 kali tidak pakai siwak. Hal-hal seperti ini terkadang atas nama sungkan dan takut dikatakan sombong kita tinggalkan. Hati-hati, hal itu terkadang merupakan juga tipu daya setan. Agar kita terhalang dari siwak, agar kita terhalang dari rida, agar kita terhalang dari serban imam. Jadi itu termasuk nek kita sampai tertipu gara-gara rayan setan, itu hati-hati. Sampai warna kita tanbihul muhtarin. Pengingat bagi orang-orang yang tertipu, hati-hati. Wonten talbisul iblis, penyerupaan dari iblis atas nama zuhud gak gelem kerja, tapi ana wong sugih gelap kepengin digawe. Nah niku juga tipu daya setan. Nauzubillah. Makanya sampai untuk mengetahui ini benar apa tidak, kita butuh ngaji. Ngaji niku ojo nek SMP itu wis gede isi ngaji. SMP niku sik bayi. Ya, seusia labil. Wong iki mun SMA wis gede isi ngaji. SMA niku tahu apa? Ya. Emosinya masih belum bisa terkontrol, ya. Belum kuliah, malah kuliah butuh data tentang ilmu agama. Al-Quran itu banjir ilmu Al-Quran itu. Mestinya kita justru semakin dewasa, semakin tua, semakin semangat untuk mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu minal mahdi ilal mahdi. Mencari ilmu itu mulai dari digendong sampai digotong. Mulai sejak digendong sampai digotong. Semua digotong. Nah digotong diterangkan lagi. Diterangkan tenggone mungkar nakir. Ditakoni man robuka, pinter Allah Rabbi Omar kotok. Wis oleh bocoran ya sananya. Wis wani berarti ya. Oleh bocoran kok dirumani ya Allah. Man robuka. Lu kawan jawab. Pura-pura enggak tahu. Pura-pura enggak tahu. Wis pokoknya ngaji ojo lereng senajan wis nikah. Kalau panggil kiai alam Mekah, beliau mendikan termasuk salah satu curhatan beliau, kulo niki nikahi telat terus. Kulo nikah niku umur 30, kulo menengahi dulu, padahal nikahi umur 30. Niku mawon cara dereng dipeksa ngoten seenake ngaji. Jadi kula nikah niku dipaksa. Dipaksa. Wis pokoke nikah. Aslinya jiwa saya itu masih merasa seperti anak kecil. Maksudnya aku sesak ini, saya masih merasa muda belia, padahal sudah 30 tahun. 30 tahun itu separuh dari hidup sudah hilang. Hampir separuh dari hidup sudah hilang. Memang saya masih merasa kekanak-kanakan, masih ingin ilmu yang banyak. Lezatnya ilmu itu wah luar biasa. Ini nak buatan tilingno kali sing sepuh-sepuh lali nih nikah, lali rapi ilmu. Alhamdulillah setelah nikah dia juga tidak berhenti untuk mencari ilmu. Siapa gurunya sampai ini adalah guru saya.
Kalau tidak ada sampean mulai ngaji tak betul. Boten. Sampai saat ini saya bisa baca kitab karena ada guru-guru yang mulia setia mendengarkan sorokan saya sampai mudah-mudahan ilmu sangat bermanfaat. Amin Allahumma. Dan saya juga bersyukur sekali untuk di Ma'had Darus Salam Indonesia sekarang ngajinya 5 kali. Ngajinya 5 kali. Subuh, asar, maghrib, setelah isya sorokan. Sorokan itu baca kitab, disimak guru, ditanya terjemahnya, ditanya maksudnya, ditanya nahu soroknya, ditanya contohnya. Itu sorokan. Nah, terus malam jam 9 ngaji malik. Terus 5 kali. Selebihnya dari itu bukan untuk diikhlaskan gim-giman, tapi kok toyo sadar ngapal no apalane dhewe fa'ala Moga-moga ngajinya semangat terus, ya. Jangan putus ngaji karena guru-guru sampean akan mati, ya. Nanti yang meneruskan adalah sampean ini bertugas untuk menyampaikan estafet perjuangan agama Islam. Mudah-mudahan sampai selalu dibimbing Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Amin Allahumma amin. Subhanallah bima alamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fadlina wa rabbi
Assalamualaikum warahmatullahi